Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kabar bahwa Allah pernah menawarkan bukit-bukit, gunung-gunung di Mekah dijadikan emas untuk hadiah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kira-kira kalau kita yang ditawari gunung jadi emas, mau apa enggak? Masya Allah. Kalau kita yang ditawari gunung jadi emas, pasti dengan polos lantang kita jawab mau. Kenapa mau? Alasannya, karena kita ingin infakin ya Allah. Kita ingin sedekahin ya Allah. Kita ingin bantu orang miskin ya Allah. Kita ingin tolong orang-orang yang susah ya Allah. Bener atau enggak? Kadang-kadang alasannya begitu, betul. Alasannya selalu ingin kalau kaya bantu orang banyak. Enggak salah sih. Namun yang terjadi apa? Kira-kira kalau diberi kekayaan benar, wallahu alam bisawab. Contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menolaknya. Beliau sampai mengatakan, ya Allah, aku lebih suka sehari makan atau sehari kenyang, sehari lapar, agar aku selalu ingat kepadamu dan memujimu. Masya Allah. Nah kalau kita pasti pengen gunung-gunung itu jadi emas dan untuk memperkaya kehidupan kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita mengingat kenapa banyak orang berdoa. Tentu karena kebutuhan. Di antara kita ada yang berdoa, ya Allah kasih kekayaan agar utang terpenuhi, terbayarkan. Betul? Ada enggak yang begitu? Ada. Ada yang berdoa, ya Allah bahagiakan kami ini, sadarkan suami yang enggak sadar-sadar agar setia pada istri dan anak-anaknya. Ada yang berdoa, ya Allah istriku ya Allah berikan kesadaran agar dia sabar hidup dalam suka maupun duka bersamaku. Masya Allah. Macam-macam doanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa Allah pasti mengabulkan semua doa-doa kita. Yakin enggak? Yakin tidak? Yakin. Yakin. Ud'uni astajib lakum. Berapa banyak ayat yang menguatkan bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi Ustaz, kenyataannya, emang kenapa kenyataannya? Banyak orang yang berdoa gak dikabulkan. Ada berdoa dari pagi sampai pagi lagi gak dikabulkan. Bagaimana itu? Maka Rasulullah menjelaskan lanjutan hadisnya bahwa semua doa-doa yang didoakan oleh hamba, oleh manusia akan diijabahi oleh Allah. Di mana? Pertama diijabahi di dunia. Kalau ternyata tidak, kita udah doa pengen kaya, kagak kaya-kaya. Kita udah doa anak kita agar baik, soleh-soleha, masih bandel juga. Kita udah doa agar negeri ini rahmatan lil alamin, gemah rifah lojenawi, tapi ternyata sampai kita mati, orang yang hidup di negeri kita dengan sumber daya alam yang begitu kaya masih nggak kaya juga, masih miskin, maka nggak masalah. Kenapa? Karena kata Nabi, Allah akan berikan semua doa-doa kita yang tidak diberikan di dunia, diberikan di akhirat. Mau tidak diberikan di akhirat? Pasti kita ngomong, maunya di dunia juga Pak Ustaz. Di akhirat juga ya, di dunia juga.
Padahal apa kata Allah? Firman Allah dalam Al-Quran, ya, bisa jadi yang kamu tidak sukai di dunia khairul lakum, itu baik bagi kalian. Loh, ada jawabannya di Al-Quran. Bisa jadi yang kamu inginkan, yang kamu sukai di dunia syarrul lakum, nggak baik bagi kamu. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Allah. Saya cuma menyampaikan saja. Yang firman Allah. Tapi kadang kita masih nggak yakin juga. Ustaz, iya sih iya, tapi pengennya tuh kaya gitu loh. Pengen tercukupi gitu loh. Masya Allah. Orang Pak, kalau pengen ngebet banget, nggak tercukupi, kalau dia ngerangsang gitu pikirannya, pengen banget. Lama-lama bisa apa tuh? Bisa stres. Masya Allah. Allah kasih kabar, insya Allah semua doa-doa kita di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah akan Allah balas di akhirat. Jadi kalau kita doa, ada ruginya enggak? Ada ruginya enggak? Enggak ada. 10 hari terakhir bulan Ramadan, salah satu amalan yang harus dilakukan, perbanyak doa. Ayo, kalau sehari 5 kali habis sholat kita doa, cuma 5 kali. Terus tambah lagi kapan? Habis sholat doa 6, habis tarawih 7, habis witir 8, habis apa lagi ya? Sholat tasbih malam 9, sholat hajat 10, ya. Sholat apalagi taubat 11, cuma 11 kali. Padahal diperintahkan agar memperbanyak doa. Jadi kapan doa selain waktu-waktu tersebut, selain habis ibadah-ibadah formal tersebut? Kapan doanya? Setiap saat. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Ini terutama yang anak-anak muda nih. Anak-anak muda ada nggak anak muda di sini? Yang misalnya sekitar antara 25 sampai 30 tahun ada? Pasti pengennya, ya Allah, rumah ya Allah. Ya Allah, kendaraan ya Allah. Ya Allah, istri soleha ya Allah. Cantik, soleha, ya semuanya lengkap pengennya. Ternyata Allah kasih rumah, masih ngontrak. Allah kasih istri soleha tapi wajahnya biasa-biasa aja. Allah kasih derajatnya, pangkatnya nggak naik-naik juga. Ada penjaringan, ya apa namanya PNS, nggak keterima juga misalnya nih. Ingat, apa yang kita inginkan di dunia pasti akan Allah balas di akhirat. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Rasul menjelaskan lanjutan hadis tadi, syaratnya orang-orang yang doa-doanya akan dikabulkan di akhirat, jika di dunia tidak dikabulkan maka diberikan di akhirat, adalah tidak tergesa-gesa. Kita ini kira-kira tergesa-gesa nggak nih? Ya Allah, apaan? Ini loh ya Allah, kenapa sih? Ini mobil udah lama, gantilah yang baru. Masya Allah. Buru-buru, tergesa-gesa. Kemudian ditanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang tergesa-gesa itu seperti apa? Maka Rasul menjawab, yang termasuk tergesa-gesa itu adalah orang yang berkata, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan juga. Ada gak kita begitu? Sudah doa belum dikabul juga. Padahal Allah pasti kabulkan doa. Jadi agar doa-doa ini dibalas di akhirat, jika di dunia tidak dikasih oleh Allah, maka syaratnya jangan buru-buru pengen dikabulkan. Ya Allah, kenapa? Umur udah 40 tahun. Memang kenapa? Aku perempuan, ya Allah, jodoh datangin segera. Please, cepetan deh. Nggak boleh begitu. Ya. Siapkan aja mental kita, ikhlaskan, pasrahkan pada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Syaratnya apa? Jangan buru-buru. Masya Allah. Itu. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu
Selain waktu-waktu formal kita berdoa, kapan nih? Tadi, kapan nih agar 10 hari terakhir ini banyak doa-doa kita? Setiap lihat orang doalah. Setiap mengalami sesuatu doalah. Setiap melihat sesuatu doalah. Setiap merasakan sesuatu doalah. Setiap berpikir sesuatu doalah. Jadi banyak banget doa-doa kita. Insya Allah dikabulkan di dunia. Kalaupun belum, di akhirat pasti. Lihat perumahan mahal, katanya angsurannya sebulan 17 juta. Ya, Masya Allah. Ya Allah, kasih ya Allah aku rezeki di dunia agar bisa ngangsur rumah sebulan 17 juta misalnya. Kalau toh enggak, berikan di akhirat rumah yang indah di surgamu ya Allah. Itu akan dikasih sama Allah. Begitu caranya. Ya, lihat apapun doa, lihat apapun doa di dalam hati, meskipun tidak terucap di lisan. Kenapa? Karena Allah tahu apapun gerakan hati kita. Perbanyaklah doa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ingat, doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau di dunia belum, di akhirat pasti diberikan oleh Allah. Hingga nanti banyak kita kaget, kenapa amalanku biasa-biasa di dunia, tapi di akhirat ini kok begitu banyak pahala yang Allah berikan. Ternyata karena kita banyak sekali doanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.